Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Devia Putri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 5D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran matematika MISD yang diampu oleh Ibu Desi Rahmawarni MPD. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika. Kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000. Nah, tapi di sini penulisannya itu menggunakan tanda koma. Bagaimana ya maksudnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini kita akan belajar cara membaca pecahan desimal. Ini adalah pecahan desimal. Ini dibaca yaitu pecahan 0,3 atau 3/10. Jadi di belakang koma jika ada satu angka itu dibacanya per 10 ya. Untuk contoh yang kedua, kalau seperti ini dibacanya yaitu 0,24 atau 24/100. Jadi kalau ada dua angka di belakang koma itu adalah per 100. Nah, untuk contoh berikutnya yang ketiga yaitu dibaca 0,142 atau 142/1000. Karena di belakang tanda koma itu ada 3 angka, yaitu angka 1, 4, dan 2. Jadi ini adalah per 1000. Sekarang kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, di sini jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya dalam pecahan biasa adalah 10. Contohnya 0,5, maka bentuk pecahan biasanya adalah 5/10. Nah, angka 5 itu diambil dari angka di belakang koma. Nah, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Contohnya 0,32. Maka bentuk pecahan biasanya adalah untuk pembilangnya kita tuliskan 32 per penyebutnya itu 100. Karena di belakang koma terdapat dua angka yaitu ada angka 3 dan angka 2, maka penyebutnya adalah 100. Nah, jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Contohnya adalah 0,273, maka bentuk pecahan biasanya adalah 273/1000. Nah, kita lihat contoh lainnya ya. Masih sama, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10 ya. 0,1 maka bentuk pecahan biasanya adalah 1/10. Nah, kalau di belakang komanya terdapat dua angka, maka penyebutnya 100. Contohnya di sini 0,04. Lalu bagaimana pembilangnya? Berapa? Apakah pembilangnya 0,4? Nah, ini cukup kita tuliskan 4/100. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga, jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Contohnya yaitu 0,013, maka bentuk pecahan biasanya adalah 13/1000. Jadi cukup kita tuliskan 13/1000. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi mudah sekali ya untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, adik-adik, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi
per 10, ya, per 100 dan per 1000. Yuk kita pelajari satu persatu. Nah, di sini langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Di sini ada contoh pecahan 3 per 5. Nah, untuk menjadikan pecahan desimal kita harus mengubahnya menjadi pecahan yang penyebutnya 10, 100 atau 1000 ya. Nah, ini yaitu penyebutnya 5. Paling dekat itu diubah ke penyebutnya per 10 ya. Nah, biar penyebutnya 10, maka kita harus kalikan dengan bilangan atau angka yang sama. Di sini, kita tuliskan 3 per 5 dikalikan berapa supaya penyebutnya 10. Nah, 5 dikalikan berapa supaya penyebutnya 10. Nah, ada catatan untuk adik-adik nih. Catatannya apa? Nah, untuk mendapatkan penyebutnya 10, maka ada perkalian yang harus kalian tahu. Nah, ada perkalian 1 dikali 10 itu 10, 2 dikali 5 itu 10, atau kebalikannya 5 dikali 2 adalah 10. Nah, di sini penyebutnya 5, supaya bisa menjadikan 10 dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Nah, paham sampai di sini ya? Nah, baru kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, 3 dikali 2 itu adalah 6. 5 dikalikan 2 yaitu 10. Jadi ketemu jawabannya di sini, tapi ini masih bentuk pecahan biasa. Kalian harus mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, 3 per 5 hasilnya 6 per 10. Jadi kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kalau per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Nah, kita cukup tuliskan 0, pembilangnya. Pembilangnya adalah 6. Jadi, pecahan 3 per 5, pecahan desimalnya adalah 0,6. Kita lihat ke contoh lainnya. Di sini ada pecahan 4 per 20. Nah, untuk menjadikan desimal, tadi penyebutnya harus 10, 100, dan 1000. Nah, kalau 20 itu dekat ke 10 atau dekat ke 1000. Nah, tidak boleh kurang dari angka ini. Kalau ke 10 itu tidak bisa. Nah, kita ubah ke penyebut 100. Kita kalikan ya, 4 per 20 dikalikan berapa supaya penyebutnya ini 100. Nah, tadi perkaliannya untuk mendapatkan penyebut 10 sudah. Sekarang catatannya untuk mendapatkan penyebut 100. Itu ada beberapa perkalian. Yang pertama yaitu 1 dikali 100. Lalu 2 dikali 50. Lalu ada 4 dikali 25 dan 5 dikali 20. Dan terakhir 10 dikali 10 atau kebalikannya. 10 dikali 1, 50 dikali 2, 25 dikali 4, 20 dikali 5. Itu hasilnya tetap sama ya. Sekarang kita lihat penyebutnya. Di sini adalah 20. Nah, 20 ini dikalikan berapa supaya dapatnya 100? Ternyata 20 itu dikalikan 5. Berarti kalau penyebutnya juga dikalikan 5, pembilangnya juga dikalikan 5. Nah, kita kalikan 4 dikali 5 20, 20 dikali 5 100. Ketemu pecahan biasanya yang per 100 adalah 20 per 100. Baru kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Kalau per 100 tadi di belakang koma ada 2 angka, maka pecahan desimalnya 0,20 yaitu pembilangnya ini. Jadi ada 2 angka di belakang koma, jadi per 100. Jadi seperti itu ya. Jadi hasilnya 0,20. Sekarang kita masuk kepada contoh berikutnya. Di sini ada pecahan 150 per 200. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Itu dengan penyebut 100,
penyebut 10, 100 atau 1000 ya. Kalau penyebutnya di sini 200 ya, kita ubah ke dalam penyebutnya 1000. Nah, 150 per 200 kita ubah ke dalam penyebutnya 1000. Nah, 200-nya dikalikan berapa supaya mendapatkan 1000? Nah, di sini kita perlu tahu nih, ada perkalian lagi untuk mendapatkan penyebutnya 1000 ya. Perkaliannya berapa? Perkaliannya ada 1 dikali 1000, 2 dikali 500, 4 dikali 250, 5 dikali 200, dan 8 dikalikan 125. Kemudian di sini 10 dikalikan 100. Dan juga sebaliknya ya, 500 dikali 2, 250 dikalikan 4, 200 dikalikan 5, 125 dikalikan 8, 100 dikalikan 10. Nah, di sini penyebutnya 200. Supaya mendapatkan penyebutnya 1000, maka dikalikan 5. Karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Kemudian kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 150 dikalikan 5, 750, kemudian 200 dikalikan 5, 1000. Nah, ketemu hasilnya yaitu 750 per 1000. Kemudian langsung saja kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Karena penyebutnya 1000, maka di belakang komanya ada 3 angka. Otomatis di sini kita ubah pecahan desimalnya yaitu 0,750. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik.